si pasal ke makalah ke-17 ya. Sekarang makalah 17. Betul? Iya. Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setelah beberapa waktu setiap Kamis pagi, kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-17. Makalah Sabi'ah Asyara. Ya, ketemu ya. Ya. Di sini sedikit saja dijelaskan di sini qila dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Jadi dikatakan as'adun nas, orang yang paling bahagia gitu ya. Jadi yang paling bahagia dari seseorang itu, atau orang yang paling bahagia itu adalah man lahu qalbun alimun, yang dia memiliki qalbun yang alim. Apa qalbun yang alim ini? Memang diterjemahkan, banyak diterjemahkan qalbun alimun ini adalah hati seseorang. Tapi memang qalbun ini bahasa Arab dengan makna yang musyarak, maknanya banyak. Ada kadang dipakai hati, ada kadang dipakai liver ya, qalb dalam hati, benak bisa jadi. Bisa juga dipakai makna qalbun itu adalah otak atau akal. Bisa juga, walaupun otak ada juga ad-dimag, tapi yang dimaksud qalb di sini adalah akal. Kalau ayah lebih suka di sini kita ini bahwa makna qalb ini adalah akal. Kenapa? Karena di situ ada kata alimun. Yang alim, yang mengetahui, yang cerdas, yang pinter. Ini sama dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-Qur'an katakan begitu. Sungguh telah aku masukkan ke dalam neraka jahanam sebagian besar orang-orang manusia dari golongan jin dan manusia itu yang bagaimana lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mereka memiliki qalb tapi tidak mampu berpikir. Nah, makanya qalb itu maknanya adalah akal. Makanya di sini orang yang paling bahagia itu adalah orang yang akalnya waras. Kira-kira gitu ya. Orang yang akalnya, orang yang qalbunya itu alim, pintar, ngerti. Bahkan dijelaskan di sini bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi maudu'in kana. Ya, ini adalah bahwa sesungguhnya Allah bersamanya dalam setiap kondisi keadaan. Artinya ngeh. Bagaimana ini maksudnya idrok sillah billah?
sadar hubungannya dengan Allah. Itu bahagia. Tuh bahagia pertama. Jadi kita ini pokoknya nggak bakalan ditinggalin sama Allah. Tapi maksudnya jangan melanggar perintah Allah. Karena kata Allah juga Allah nggak suka kepada orang kafir, kepada orang fasik, kepada pendusta, orang yang cuma lip service saja misalnya. Nggak suka. Apalagi orang yang nggak menjalani syariat Allah, membangkang kepada Allah, memusuhi pejuang-pejuang penegakan syariat Allah misalnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia adalah terus bersama Allah? Ngeri dia. Jadi tahu diri dia. Gak bahagia akhirnya dia. Makanya dikatakan di sini orang yang paling bahagia adalah orang yang kemudian apa? Hatinya ini alim. Ngerti, paham bahwa Allah bersamanya, bahwa ada idrok sillah billah, kesadaran hubungannya dengan Allah. Bahagia dia. Kayak kita ini harus terus membahagiakan diri. Kenapa? Jangan sampai lepas. Mungkin kita itu bukan orang yang paling tinggi atau paling kuat ibadah kita, paling besar sedekah kita, mungkin kita bukan begitu. Bahkan mungkin ilmu kita juga masih sedikit, ya dah. Tapi harus ada dalam benak kita, dalam otak kita, dalam hati kita, ya kan, dalam perasaan, dalam diri kita, kesadaran bahwa kita ini makhluk Allah yang menjalani syariat Allah. Itu bahagia. Yang pertama di sini. Ya. Jadi bukan banyaknya harta nih yang pertama nih. Ya. Lalu yang kedua, wa badanun sabirun. Nah, dan juga badan yang sabar. Jadi orang yang bahagia yang kedua ini adalah badan yang sabar. Yang sabar bagaimana maksudnya? Ala ta'ati wal marazi, dalam taat dan juga kesusahan, ujian. Jadi gitu. Jadi dalam taat, badan yang sabar. Kadang kita sedang banyak sakit sekarang. Ini banyak teman-teman kita sakit, saudara-saudara kita juga begitu banyak, juga guru-guru kita pada banyak yang sakit. Yuk kita doain dulu sebentar agar mereka diberi kesembuhan oleh Allah. Begitu juga diberikan kesehatan yang sempurna dan kesabaran yang baik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, juga buat keluarga, buat seluruhnya di Bandung dan sebagainya, di tempat yang lain juga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali di sini. Jadi bahagia yang kedua itu adalah badan yang sabar. Tentu di sini ada kondisi di mana seseorang diuji oleh Allah dengan sakitnya, dengan badan yang tidak kuat, ya, dengan badan yang ringkih misalnya, dengan misalnya kondisi-kondisi yang sulitnya kehidupan juga misalnya. Nah, pada saat itulah dia diminta untuk bersabar. Apa sabar itu? Tetap dalam taat tadi itu. Ala ta'ah. Tetap dalam taat. Enggak melanggar syariat. Tapi saya sabar. Sabar saya itu tapi ya tadi marah-marah terus. Itu bukan sabar. Ia melanggar syariat. Kenapa? Karena marah-marah itu enggak boleh. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Nah, walaupun kadang kalau lagi sakit ya marah-marah terus maunya, kan gitu. Ya dah.
Lalu kemudian dia pada saat sakit dia tidak mau melakukan perbuatan apapun. Ya sudah, Allah punya urusan terhadap dia. Walaupun juga diketahui sebenarnya dia sudah sakit, masih sakit atau tidak sakit, Allah tahu juga. Ya, kadang misalnya apa? Biasanya yang harus dijaga dari orang sakit itu adalah bergulat dengan apa? Kemalasannya. Kadang dia sudah sembuh, malasnya masih ada. Ini masih sakit juga sebenarnya jadinya. Makanya harus dijaga itu. Itu yang makanya sifat itu juga harus diminta doa kepada Allah agar hilang. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, itu dia. Berlindung dari lemah dan malas. Gitu. Kadang lemahnya sudah hilang, ya kan? Kemudian malasnya masih ada. Nah, ini bisa jadi. Itu enggak bahagia. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang badannya itu bisa bersabar. Di samping tadi hatinya, benaknya senantiasa ingat kepada Allah. Jadi dia zikir, ingat pada Allah, dan kemudian badannya bisa bersabar. Itu bahagia, dua poin bahagia. Ternyata ada yang ketiga, poin yang ketiga di sini, yang terakhir nih. Wa qanaatun, yaitu qanaah, ai ridho, yakni maksudnya ridho bima fil yaddi, dari apa yang ada di tangannya itu. Min kismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Ya ini dari bagiannya yang Allah berikan kepadanya, dan ketetapan dan tenangnya hatinya ketika apa di situ, ya, pada saat ketiadaan adanya, pada saat hilangnya harapannya. Nah, jadi begitu. Jadi dia qanaah, menerima, ya, dia qanaah, dia sabar dari badannya yang kemudian mendapati segala ujiannya. Dia tahu bahwa Allah senantiasa bersamanya, dan pada saat itu dia ridho. Nah, di situ. Dari yang memang menjadi bagiannya. Mungkin pada saat sekarang sedang sakit, dia ridho. Makanya kalau alim ulama dahulu itu memerintahkan untuk membaca doa, banyak-banyak baca doa apa pada saat musibah, pada saat sakit itu ridho. Dengan apa? Doa meminta ridho. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridho kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhanku. Itu bukan doa cuma sebatas waktu kita misalnya TK baca doa itu, tidak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya kan? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, itu doanya bagus sekali. Ya. Kenapa? Karena ridho tadi sumber bahagia. Ridho terhadap keputusan Allah. Tiba-tiba kena penyakit, tiba-tiba misalnya dites swab PCR misalnya, tahu-tahu reaktif, tahu-tahu positif dan sebagainya, ya bersabar. Gitu. Ridho di situ. Itulah yang sudah ketentuan tadi. Nggak perlu misalnya sampai guling-gulingan, wah ini kacau ini, yang ngetesnya nih, wah misalnya kan nggak beres nih, marah-marah kepada misalnya labnya dan sebagainya. Ya sudah, bersabar saja sudah. Berobat juga silakan, ya dah. Nah, tapi kalau nggak ada obatnya ya sudah, tinggal kemudian bagaimana kita ya cari kondisi-kondisi untuk kita lebih banyak beribadah kepada Allah, ya menikmati ridho. Gitu ya. Kita juga gitu, ayah juga gitu. Kalau lagi pas lagi ya tidak nyaman, tidak sehat, ya sudah. Ya kan? Kita tinggal bersabar, tapi usahakan selama kita sembuh, selama kita maksimalkan ya, selama kita masih bisa badan kita. Kenapa? Karena itu sumber kebahagiaan. Bahagia itu sehat itu kan. Ya.
Tapi kalau disertai dengan tadi kesadaran hubungan dengan Allah. Sehat tapi kemudian malah melanggar perintah Allah, gimana coba? Badan sehat malah dipakai buat judi, ya gimana coba setelah itu? Badan sehat malah dipakai untuk berzina, na'udzubillah. Badan sehat kemudian dia malah tadi kejam sama orang lain, berdusta, ya kan? Misalnya zalim kepada orang lain, bagaimana ini? Nggak bahagia sebenarnya dia. Karena hakikat orang yang bahagia itu adalah pada saat dia ini memiliki qalbun alimun wa badanun sabirun, ya kan? Wa qanaatun fil yad, ya kan? Dan juga qanaah bima fil yad, dari apa yang ada di tangannya. Tuh, tiga rumus bahagia. Ya kan? Ya. Jadi kalau tapi sekarang saya ini sedang tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Nggak boleh. Seorang mukmin seorang mukmin itu pasti bahagia. Kenapa? Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Itu kata Allah. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita. Sungguhnya kamu ini adalah mulia tinggi kalau kamu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang paling bahagia di muka bumi. Ya dah. Loh, kalau kau bahagia gimana? Kan dia ada susahnya juga. Ya wajar, pada saat susah, pada saat sakit, dia sesaat dia kemudian tidak nyaman, tidak enak, dia resah, dia gundah misalnya. Ya wajar seperti itu. Karena manusiawi, tapi dia kembalikan resah, gundah, tidak nyamannya dia bersabar terhadap ini adalah keputusan Allah, dia bahagia lagi. Kenapa? Karena dia mendapat pahala di sisi Allah. Gitu. Ada? Gitu. Jadi itu yang dikatakan waktu itu sudah kita bahas. Orang mukmin itu pasti bagus. Kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau dia susah dia bersabar. Ini sama. Ya, kita bukan berarti orang yang paling hebat di sini dari sisi segala nafsia ini ya, tapi kita mencoba menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang bahagia tadi. Paham? Iya. Nah, jadi gitu. Nah, oleh karena itu dijaga badannya. Makanya kalau sehat sudah. Jangan disakit-sakitin. Kalau misalnya badan kita sudah sehat sudah, bangunlah, kan gitu. Ngaji, belajar, ya dah, beraktivitas, bersyukur. Ya kan? Ternyata punyanya cuma sedikit, dia bersabar tadi, qanaah. Ya kan? Merasa cukup, ridho terhadap apa yang dipunya. Di samping tentu memupuk terus kesadaran hubungan dengan Allah. Tadi qalbun alimun, hati kita yang kemudian harus senantiasa waspada, sadar, cerdas, ngerti dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita disuruh untuk belajar. Jadi kalau misalnya buat apa nanti belajar? Biar bahagia. Nah, gitu kan? Agar ngerti hati kita ini dengan ilmu-ilmu yang Allah perintahkan. Cukup ya? Cukup ya? Insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Mari kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.